Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja. Hari ini alhamdulillah Mas Bre dapat pesanan 160 box nasi uduk kemasan ekonomis. Nanti kita pakai lunchbox ukuran M gitu. Langsung ya, ini ada beras. Beras ini sudah dicuci. Untuk 160 porsi itu Mas Bre pakai 15 kg beras. Dicuci bersih lalu dikukus. Teknik ini biasanya Mas Bri pakai kalau misalnya dapat pesanan banyak, jadi lebih gampang gitu kalau misalnya berasnya dikukus dulu. Kemudian ini kita rebus cabai merah dan cabai rawit, nanti kita pakai buat sambal baladonya, telur baladonya. Untuk perkedel kentangnya, di sini saya pakai 4 kg kentang. Pilih yang ukuran kentangnya besar-besar supaya buang kulitnya itu enggak terlalu banyak. Dipotong-potong kecil seperti ini, lalu kalian goreng, dipotong, digoreng sampai empuk ya. Pakainya api yang besar supaya enggak boros minyak. Nah, kalau misalnya kalian colok-colok gini dia udah empuk, bisa kalian ambil, lalu dalam keadaan panas ya, langsung ditumbuk. Jadi numbuknya itu dalam keadaan panas, sebab kalau misalnya pas nggak panas itu biasanya dia agak susah. Jadi dalam keadaan panas ini langsung kalian tumbuk kayak gini, ditumbuk sampai halus. Untuk resep dan bumbunya kalian boleh cek di kolom deskripsi ya, cara bumbuin ini perkedelnya. Kita kembali ke beras tadi, ini udah sekitar setengah jam. Ini kita kukus sampai berasnya itu mekar jadi setengah matang kayak di aron gitu. Kalau misalnya nggak ada kukusan besar, kalian boleh pakai 2 kali kukusan. Kemudian untuk kering tempenya, di sini saya pakai 3,5 kg tempe sama setengah kilogram kacang tanah. Kita goreng garing karena nanti kita akan buat kering tempe yang kriuk, bukan yang basah. Dan ini kita pakainya apinya api besar juga. Untuk suiran ayamnya di sini saya pakai 3,5 kg dada ayam. Kita akan ungkep dengan bumbu kuning, kalian boleh lihat di situ ya. Untuk komposisinya, tambahkan air, airnya itu harus di atas ayamnya. Kasih bumbu rempahnya, bumbu cemplungnya ada salam, laos, serai digeprek. Kasih berbagai macam bumbu rempah ini supaya ayamnya itu nggak bau apek atau nggak bau amis. Ini kita akan rebus di api sedang aja, ditunggu sampai dia benar-benar matang gitu, baru kalian matikan. Kemudian ini kita tambahkan juga garam. Garamnya ini penting juga, ini Mas dikasih sekitar 7 sendok makan supaya nanti pada waktu habis digoreng itu dia tetap rasanya tuh nggak terejus ya, tetap asin gitu. Next kita ke nasi uduknya. Ini ada 15 liter santan, Mas Bri ambil dari 7 butir kelapa yang diparut ukuran besar. Ingat ya, ukurannya besar. Kalian tambahkan air 15 liter lalu kalian peras jadi 15 liter santan. Kemudian tambahkan daun pandan, kemudian kita juga pakai daun salam. Jadi pemakaian santan tuh perlu banget kalian perhatikan supaya nasi uduknya itu bener-bener rasanya tuh gurih. Kemudian kita tambahkan laos dan juga jahe yang digeprek. Kemudian tambahkan juga daun jeruk. Ini kita masak sampai mendidih. Kalau misalnya santannya kurang itu nanti rasanya juga kurang nikmat, kurang enak. Jadi perlu diperhatikan, tadi Mas Bri pakai kelapanya, kelapa yang ukuran besar. Itu sekitar 600 sampai 700 gram. Itu sebanyak 7 butir kelapa ya, kelapa parut. Nah, kalau udah mendidih, kalian matikan apinya. Setelah itu kalian masukkan beras yang sudah dikukus di awal tadi. Tinggal cemplungin aja seperti ini. Jadi saya pakai perbandingan santan sama berasnya itu 1:1. Kondisi beras yang sudah dikukus tadi ya. Kalau kalian aron dari awal tuh biasanya santannya lebih banyak. Cuman kalau misalnya berasnya kalian kukus dulu di awal tadi,
kalian kasih perbandingannya itu 1:1 supaya enak nginget-ngingetnya ya. Jadi 1:1. Ini kita aduk merata. Kalau udah seperti ini baru nanti kita akan tambahkan garam. Nah, penambahan garam ini juga perlu. Jadi jangan sampai kurang. Karena biasanya tuh nasi kuning, nasi uduk kayak gitu tuh kalau misalnya kalian kurang kasih garam itu nanti nggak akan berasa. Jadi ini Mas Bri tambahkan untuk 1 kg beras itu 1 sendok makan garam, jadi 15 kg beras Mas Bri kasih sekitar 15 sendok makan garam. Pada waktu kita rasain itu memang dia asin, tapi pada waktu nanti udah dikukus rasa asinnya itu akan terreduce atau akan berkurang, jadi nggak terlalu asin begitu. Cuma kalau kalian nggak terlalu suka nasi uduk yang ada rasa asinnya ya kalian boleh kurangin garamnya. Cuma kalau saya pribadi saya suka nasi uduk yang rasanya gurih dan ada asin-asinnya gitu, ngelawuhi ya, cuma dikasih berambang goreng aja udah enak. Next kita akan goreng telurnya untuk telur balado. Tipsnya ya, untuk goreng telur itu kalian harus bener-bener tunggu minyak sampai panas, sampai berasap gitu, baru kalian masukkan telurnya supaya telurnya itu gak meledos satu, kemudian dia cepet berkulit, cepet matang maksudnya. Dan jangan lupa sesekali diaduk supaya dia matangnya merata, sebab kalau nggak diaduk ini nanti bakal bonteng-bonteng gitu. Bonteng-bonteng itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, kalau udah berkulit seperti ini kalian angkat, ditunggu lagi sampai panas baru kalian masukkan lagi telurnya, seperti itu ya. Ini tadi beras yang udah kita gabungkan dengan santan, tinggal kita kukus, dikukus ya, dikukus sampai matang pastinya. Jangan lupa nanti diaduk sesekali ya. Nah, kita akan buat ini sambal baladonya, telur baladonya. Ini cabai yang udah kita kukus di awal tadi, cabai merah dan cabai rawit. Kita blender dengan air, kemudian tambahkan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri yang di blender juga. Ini kita akan masak sambalnya, kita akan masak sampai kadar airnya itu menyusut, baru nanti kita masukkan minyaknya. Karena kan tadi kita blender pakai air ya. Boleh kalian tambahkan daun salam dan juga ini ada laos yang digeprek. Kemudian ini kita tambahkan juga daun jeruk. Ini kita masak sampai menyusut ya kadar airnya. Baru nanti kalau udah nyusut itu kita tambahkan minyak supaya cepat matang sambalnya. Kalian boleh pakai api besar, boleh pakai api sedang ke kecil. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu nyiprat-nyiprat gitu, kalian boleh pakai api sedang ke kecil. Cuma kalau kalian buru-buru, kalian boleh pakai api besar, tapi jangan lupa diaduk-aduk supaya dia nggak lengket. Ya, ini udah menyusut, baru kita tambahkan minyak. Ini Mas Bri tambahin minyak sekitar 500 ml. Diaduk-aduk lagi. Kemudian tambahkan gula jawa, ini saya tambahkan sekitar 300 gram. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini minyaknya udah pecah, minyaknya udah keluar, itu tandanya sambalnya udah matang. Kalian boleh rasain itu udah harum, wangi, udah nggak langu gitu ya. Boleh kalian seasoning, kasih garam, penyedap atau kaldu bubuk kalau kalian suka, disesuaikan aja. Kayak gini. Jadi ingat ya, usahakan itu kalian masaknya jangan terlalu buru-buru, yang penting matang. Kalau matang ya pasti enak, kalau nggak matang nggak enak. Kemudian ini Mas Bri tambahkan air asam jawa, seduhan asam jawa gitu sekitar 100 ml air seduhannya. Terakhir jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau misalnya rasanya udah oke, udah mantap, baru kalian masukkan telur yang udah kita goreng tadi. Jadi telur digoreng itu fungsinya supaya telurnya bisa tahan lama dan nggak gampang basi. Misal nih kalian nggak goreng telurnya itu, biasanya kalau Mas Bri nggak goreng telurnya, telur rebus gitu kalian masukkan di sambalnya ini, kemudian Mas Bri tambahin air gitu. Jadi air tambahin, terus kita masak sampai menyusut lagi. Cuman kalau misalnya kalian udah goreng gini, kalian gak usah tambahin air juga,
itu udah matang gitu. Jadi sambalnya udah matang, telurnya udah matang, tinggal kalian gabungin aja di satu. Kemudian ini tadi perkedelnya, untuk perkedelnya ini kalau misalnya kalian mau timbang per bijinya itu Mas Bri timbang sekitar 20 gram karena ini paketannya ekonomis, bukan yang paketan premium. Kalau premium biasanya satu bijinya itu sekitar 30 sampai 35 gram. Kalau untuk yang ekonomis kecil gini 20 gram itu udah cukup. Karena tadi kita pakai kentangnya 4 kg ya. Jadi gorengnya itu kalian lumurin dengan telur yang dikocok lepas dulu. Ini tadi nasi uduknya jangan lupa aduk sesekali. Ini udah 1 jam Mas Bri kukus, sekitar 1 jam lebih dikit. Nah, kalian boleh lihat di sini nasinya itu pulen, baunya udah harum banget, insya Allah enak lah. Kemudian kita buat bakmi goreng. Kita panaskan dulu. Di sini ada air sebanyak 3 liter. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu baru masukkan mie telurnya. Ini saya buat bakmi gorengnya 2 kali masak. Jadi ini masak pertama kali. Ini ada mie telur yang ukuran 600 gram itu ada 2. Ini kita rebus. Kalau udah seperti ini ditunggu sekitar 2 menitan. Jangan terlalu lama karena kan nanti kita juga akan masak lagi, jadi nanti takutnya lonyot malahan. Kalau udah seperti ini tinggal kita angkat, tiriskan. Kemudian tinggal kita tambahkan kecap manis. Kalau misalnya kalian mau olah langsung bakminya, kalian nggak perlu tambahkan minyak. Cuma kalau misalnya kalian mau olah nanti kalian perlu tambahkan minyak supaya dia nggak lengket satu sama lain. Ini Mas Bri langsung tambahkan kecap ikan di sini sama saus tiram juga di sini. Tinggal kalian aduk-aduk, diaduk merata. Kemudian kita panaskan minyak. Kita akan goreng kocok lepas. Ada 2 butir telur. Masuk langsung kalian orak-arik ya, supaya enggak jadi telur ceplok. Jadi langsung diorak-arik. Kemudian ini tambahkan bumbu halus. Untuk bumbu halusnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Ini Mas Bri pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, sangrai, dan juga lada butiran. Pastikan bumbunya tuh bener-bener matang supaya nanti bakminya nggak berbau langu. Jadi harus bener-bener matang dulu baru kalian boleh tambahkan air. Jadi nambahin airnya tuh harus pastiin dulu bumbunya matang gitu ya. Setelah itu ini Mas Bri tambahin sayuran. Ada kol sekitar 300 gram. Kol dipotong-potong sesuai selera aja. Kalau kolnya udah setengah layu, kita boleh tambahkan garam sama kaldu bubuk. Garam jangan terlalu banyak karena kan tadi kita udah nambahin kecap manis di minyak. Karena kecap itu nggak cuma manis tapi ada asinnya. Jadi sedikit dulu aja, nanti terakhir tinggal kalian cek rasa. Kemudian baru kita tambahkan mie-nya tadi yang udah kita campur dengan kecap, saus tiram sama kecap ikan. Oke, mie masuk. Ini kita gunakan api besar. Baru kalian ulet gitu ya. Kemudian boleh tambahkan daun bawang dan juga daun seledri, dipotong-potong supaya aroma bakminya itu mantap, wangi gitu. Jangan lupa ya dicek rasa. Kalau misalnya kalian rasa kurang asin atau kurang mantap, boleh kalian tambahkan bumbu sesuai selera kalian aja. Oke, bakmi udah selesai, tinggal kita matikan. Baru terakhir nanti kita tambahkan minyak wijen. Jadi minyak wijen itu ditambahin
di akhir setelah apinya dimatikan. Oke, next kita buat kering tempenya. Ini ada 5 sendok makan minyak. Kemudian kita tambahkan salam, daun jeruk, laos sama jahe yang digeprek. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis. Ini kita masak bawang merah dan bawang putihnya sampai berbau harum. Baru nanti kita tambahkan air. Ini masih ditambahkan air sekitar 200 ml. Kemudian tambahkan gula jawa. Gula jawanya sekitar 400 gram. Kemudian ini masih ditambahkan seduhan air asam jawa sekitar 100 ml. Dan juga kaldu bubuk, ini 2 sachet. Kaldu bubuk yang rasa sapi biasanya Mas Bri pakai itu. Ini kita masak sampai menyusut ya, sampai caramelize gitu. Lalu kalian masukkan tempe yang sudah dipotong korek api sama kacangnya. Ini api kondisinya udah dimatikan ya, jadi tinggal kalian ulet gitu. Jadi nanti rasanya itu kering tempenya itu yang teksturnya yang kriuk dan tahan lama. Kalau yang basah itu nanti beda lagi proses masaknya. Udah gini aja, tinggal kalian aduk-aduk. Untuk ayam dada ayamnya tadi ya, tinggal kalian goreng, kemudian kalian suwir-suwir gitu. Ini untuk packagingnya kita pakai lunchbox ukuran M, kemudian nasi, jangan lupa dikasih bawang goreng, kemudian tadi ada bakmi, kering tempe, perkedel, ayam suwir, telur balado, dan dikasih timun ya untuk lalapannya. Ya, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dan bisa jadi referensi juga buat kalian yang mau cari-cari menu nasi box ekonomis dengan jumlah yang lumayan banyak gitu ya. Dan buat kalian baru aja gabung ke sini, Mas Bri ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe, kasih like, dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.